Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Yulda dengan NIM 0516499596. Saya berasal dari UPWJJ Jakarta. Dalam video sesi kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Tugas 3 mata kuliah jaringan komputer yaitu ada 3 soal ya, ada 4 soal. Ada 4 soal, langsung aja ke laporan praktiknya, yaitu saya udah membuat laporan praktik, yaitu ini untuk soal nomor 1, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Yang pertama, kita buka software Viva Packet Tracer, lalu tambahkan partisi dan 1 buah switch. Pertama, kita tambahkan 4 PC. Dan 1 buah switch. Oke, 2960. Lalu tambahkan koneksi kabel fast Ethernet dan beri IP address pada perangkat PC. Ini terberikan kabel connection fast Ethernet 0, fast Ethernet 1, fast Ethernet 3, fast Ethernet 4. Lalu beri IP address pada perangkat PC. Ini kita setting 192.168.10.1. Yang ini kita beri nama 10.2. PC 3, PC keempat 10.4. Lalu kita setting IP addressnya, masuk ke desktop, pilih IP config, lalu setting IP-nya 10.1. Yang ini subnet transaksinya otomatis, yaitu close aja. Yang kedua, desktop IP config 10.2, subnet transaksi otomatis. (10.3) ini 10.4. Oke. Setelah itu ping dari komputer PC 0 ke PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Pastikan bisa saling terhubung. Kita coba ping dari PC 1, PC 0. Kita ke menu desktop, lalu pilih command prompt. Ini kita coba if config dulu, apakah sudah benar IP kita 10.1. Sudah benar ya, 10.1. Lalu kita akan coba ping ke 10.2, yaitu PC kedua ya. Ping 10.2.
192.168.10.2. Nah, replay itu tandanya datanya terkirim dan udah bisa saling terhubung ya. Ini kita coba ke PC 3 dengan IP-nya 10.3. Kita 10.3. Oke, ini replay juga hasilnya. Lalu ke PC 4 yaitu 10.4. Replay. Oke, ini dari PC 0. Kita nyoba dari PC 4 deh biar agak jauh. If config, kita benar IP-nya 10.4. Kita coba ping ke 192.168.10.1. Replay juga ya. Oke, untuk soal nomor 1 sudah selesai ya. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP server. Ini kita kan udah nambahin 4 buah PC dan satu switch udah ditambahin tadi ya. Kita lanjutin aja. Lalu kita oke, kita tinggal tambahkan aja server HTTP. Nah, lalu kita beri kabel connection Ethernet 5. Lalu di sini beri IP 192.168.10. Setelah 4 kita 5. Oke. Kita setting juga IP address-nya di sini 10.5. Oke. Tambahkan koneksi kabel. Oke, udah. Lalu panggil server HTTP dengan IP server menggunakan web browser di semua PC. Oke, setelah kita nambahkan kabel dan PC server ke PC server dan nambahkan IP, kita coba panggil di web browser setiap PC. Panggil IP 192.168.10.5. Kita klik web browser, nunggu dulu agak loading. Ya udah kebuka, kita panggil dengan IP 192.168.10.5. Oke, ini kalau ditandakan seperti ini udah bisa ya kepanggil gitu. Gimana sih kalau yang salah? Kita kasih 4 aja. Nah, kalau salah kan kayak gini ya. Kalau benar kan gini. Ini kita nyoba di PC 0 ya. Kita nyoba di PC selanjutnya yaitu PC yang kedua. Salah. Di web browser. Oke, udah kebuka, kita panggil dengan IP 192.168.10.5. Oke, di PC kedua ini udah bisa ya,
Selanjutnya di PC yang ketiga, web browser. Oke, muncul. Kita tengok IP-nya 192.168.10.5. Oke, sama udah bisa juga, udah bisa. Ini PC yang terakhir, kita untuk coba panggil IP servernya. Oke, 192.168.10.5. Oke, di semua PC sudah bisa ya untuk mengakses servernya di semua PC. Soal nomor 3 yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS dan DNS server. Tadi kita udah menambahkan 4 PC, 1 switch, 1 server HTTP. Kita tinggal menambahkan server DNS. Kita tinggal menambahkan 1 server lagi, yaitu server DNS. Kita tambahkan di sini. Lalu tambahkan koneksi kabel fast Ethernet dan beri IP pada perangkat PC dan server. Nah, itu kita beri kabel connection ke server DNS. Ini kita namain dulu server HTTP. Ini server DNS. Kasih IP 192.168.10.6 dan kita setting di sini di desktop ke IP address 10.6. Oke. Setelah itu masuk ke server DNS services DNS, lalu masukkan nama domain dan address IP address server HTTP dan klik on pada DNS service, lalu klik address. Oke. Kita ke server DNS, ke service, ke DNS. Untuk addressnya kita masukkan server HTTP ini ya, 192.168.10.5. Ini di on, lalu add. Oke, name-nya belum. Ini kita kasih name sebentar, kita lihat dulu. Oke. Ini kita kasih namanya, domainnya tugas3.com. Lalu di add. Ini DNS service-nya di on, namanya tugas3dns.com, tugas3.com, address HTTP, server HTTP. Oke. Setelah itu atur IP config pada masing-masing PC.
Pada bagian DNS server, isi menggunakan IP server DNS. Pada bagian ini DNS server masukkan IP server DNS ya. Server DNS kita IP-nya 10.6 ya. Jadi setiap PC kita masukkan 10.6 yaitu IP DNS server. Titik 6 ish. Titik 6 10.6. Setelah itu tes domain menggunakan web browser masing-masing PC. Domain kita tadi itu tugas3.com ya. Tugas3.com. DNS domain DNS tugas3.com. Nah, kita akan coba panggil di browser PC dengan menggunakan tugas3.com. Kita tunggu. Nah, kita panggil domain tugas3.com. Oke, berhasil ya. Kita coba misalkan ini yang gagalnya gimana. Kalau gagal .co.id gagal hostname resolver, padahal kita cuman isinya .com gitu. Kalau .com bisa. Ini tandanya udah bisa ya, udah bisa akses ke server DNS. Setelah itu lanjut ke PC kedua, web browser. Oke, terus kita panggil domainnya tugas3.com. Oke, di PC kedua udah bisa. Selanjutnya PC ketiga. Web browser. Ini sudah muncul web browser tugas3.com. Oke, di PC 3 udah bisa. Kita PC terakhir ya, itu PC keempat. Masuk ke web browsernya PC keempat. Oke, sudah muncul.
Kita ketikkan tugas3.com. Oke, sudah bisa di semua PC ya. Oke, tugas 3 soal nomor 1 sampai 3 itu udah bisa ya dalam ini sudah bisa. Selanjutnya kita ke tugas 4, yaitu buatkan sebuah struktur jaringan pada gambar berikut. Ada server gitu ya. Oke, ini kita new aja. Ini yang pertama, tambahkan 2 PC, 3 server, 2 switch, dan 1 router. Tambahkan 2 PC, 3 server, 2 switch. Dan 1 router. Setelah itu tambahkan kabel fast Ethernet dan beri IP address pada perangkat PC dan server. Ini kita kerjakan dengan satu bagian. PC ini kita kasih fast Ethernet 0. Oke, PC server. Selanjutnya PC ini fast Ethernet 1, fast Ethernet 2, fast Ethernet 3. Oke. Selanjutnya kita berikan IP address ya. Kita berikan IP address. Ini PC 1 kita beri IP address 192.168.40.1. Ini server penilcom.com. Kita kasih IP 192.168.40.2. Oke. PC 0 kita berikan IP 192.168.50.1. Ini server ilcom.com, berikan IP 192.168.50.2. Ini untuk server DNS. Server DNS 192.168.10.3. Oke. Kita setting IP-nya di desktop IP address.
Ini 40.1. Update mas otomatis. Ini server penilcom.com. Desktop IP config. Ini 40.2. Selanjutnya PC 0. Setting IP address 50.1. Server ilcom. Desktop IP config 50.2. Selanjutnya server DNS. IP config 50.3. Oke, sudah diberi IP semuanya, sudah di setting IP. Selanjutnya isi default gateway pada PC 1 dan server penilcom.com dengan IP 40.3 untuk default gateway-nya. PC 1 kita setting default gateway-nya 40.3. Dan server penilcom setting juga IP config-nya default gateway-nya dengan 40.3. Selanjutnya sambungkan router dan dengan kedua switch menggunakan kabel Gigabit Ethernet. Oke. Switch ke router Gigabit Ethernet. Ini untuk switch 0/0 ya, ininya portnya. Ini 0/1 GB. Selanjutnya atur config pada router dan IP default gateway dengan default gateway 192.168.40.2 dan pilih on. Pada router kita masukkan IP default gateway-nya 192.168.40.3. Pada router config interface ini kita isi 192.168.40.3. Oke, ini di port 0/0. Ini kita klik on. Ini sudah. Setelah itu atur RIP routing dengan IP 192.168.40.0 lalu add. Oke. RIP-nya kita setting dengan IP 192.168.40.0 lalu add lalu add. Oke, ini sudah hijau ya, tandanya sudah terhubung. Selanjutnya isi default gateway pada PC 0 dan PC 0 server LVCOM dan server DNS dengan IP 192.168.50.4.
PC 0, ipconfig, default gateway-nya 50.4. Oke. Server ilcom.com, setting default gateway-nya dengan 50.4. Server DNS setting dengan default gateway-nya dengan IP 50.4. Oke. Setelah itu isi DNS server pada PC 0 sesuai dengan IP DNS server. Di PC 0 kita setting IP DNS server 10.3. Setting 192.168.50.3 untuk IP DNS server. Oke, sudah ke setting. Masuk ke server DNS, lalu masukkan ilcom.com dan penilcom sesuai dengan IP address masing-masing dan klik on pada service. Ke server DNS, service DNS, masukkan nama server penilcom.com, IP-nya ini 40.2, 192.168.40.2. Ini kita on. Lalu ini penilcom, add. Satu lagi ilcom.com, addressnya 50.2, 192.168.50.2. Ini DNS service-nya di on sudah. Oke. Atur IP pada router dan masukkan IP address dengan IP default gateway yaitu 50.4. Oke. Router config Ethernet 1, masukkan gateway 192.168.50.4. Ini kita on kan. Oke. Setelah itu atur routingannya, RIP routing dengan IP 50.0. RIP 192.168.50.0. Oke, kita add. Oke, setelah itu tambahkan DNS server pada PC 1 dengan IP server DNS yaitu 50.3. Oke, di PC 1 kita setting DNS servernya ya. ipconfig 192.168.50.3 IP DNS server. Setelah itu lakukan perintah berikut: ping dari komputer atau ping dari PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Ping dari PC 0 ke PC 1. PC 0 PC 0 ya. Dari PC 0 ke PC 1. PC 0 ya, IP-nya kita ipconfig
IP-nya 50.1, ping ke 40.1, 192 ping 192.168.40.1. Kita lihat hasilnya. Oke, ini agak delay ya, ada requesting out-nya. Yang bawahnya ada replay. Kita coba sekali lagi. Oke, replay ya. Replay itu tandanya data berhasil terkirim dan bisa saling komunikasi. Ini dari PC 0 ke PC 1. Ini yang kedua, ping dari PC 1 ke PC 0. Ping dari PC 1 ke PC 0. Kita if config 40.1 mau ngeping ke 50.1, ping 192.168.50.1. Oke, replay artinya berhasil terkirim ya. Selanjutnya, buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom harus terbuka. PC 1 kita akses ke web browsernya, lalu masukkan ilkom.com. Oke, PC 1 web browser, oke, sudah terbuka. Terus kita ketikkan ilkom.com. Ini agak delay, atau enggak kita go lagi coba. Tuh. Oke, udah kebuka ya. Ini gimana sih kalau yang gagal gitu? ilkom.co. Nah, kalau yang gagal itu kayak gini, seperti ini ya. Ini kita .com bisa ya, oke. Selanjutnya, buka web browser akses penilkom.com dari PC 0. Sekarang kita dari PC 0 mau akses ke server penilkom.com. Saat PC 0 web browser, oke, buka nih. Mau akses ke penilkom.com. Oke, udah bisa kebuka ya. Ini yang versi gagalnya .com aman. Oke. Demikian praktik tugas 3 mata kuliah jaringan komputer yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.